Fakultas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Rusilanti, MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Nuriska, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu di Kelurahan Bedah Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan juga yang saya banggakan ada adik mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan P2M kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dengan judul Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Sikap dalam Pemilihan Makanan Sehat pada remaja putri melalui edukasi gizi untuk pencegahan stunting di Kelurahan Bedah Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan P2M ini merupakan salah satu bentuk wujud tridharma perguruan tinggi dari Fakultas Teknik UNJ, di mana UNJ, khususnya Fakultas Teknik sebagai salah satu lembaga pendidikan, memiliki tugas tridharma, yaitu pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian, dan satu lagi adalah pengabdian kepada masyarakat. Sudah merupakan salah satu tugas dari kampus UNJ untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan di kampus. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan P2M ini merupakan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan oleh dosen yang ada di UNJ, khususnya di Fakultas Teknik. Dan di tahun ini di Fakultas Teknik ada sekitar 80 kegiatan P2M, yang mana pelaksanaannya tersebar di beberapa daerah, di daerah Jabodetabek, dan salah satunya diselenggarakan di Kelurahan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami dari pimpinan Fakultas Teknik menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, khususnya Bu Rusilanti dan juga Bu Rizka, yang telah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan P2M ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu warga di desa ini yang telah bersedia bekerja sama dalam rangka terlaksananya kegiatan P2M ini. Kami berharap kegiatan P2M ini bisa meningkatkan sinergi atau kerjasama antara kampus Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Teknik, dengan masyarakat di sekitar kampus UNJ ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga kegiatan P2M kali ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian. Saya yakin bahwa Ibu Dr. Rusilanti dan Ibu Dr. Nuriska
merupakan narasumber yang sudah handal, yang sudah menguasai di bidang ini, sehingga harapannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang maksimal dan bisa berkelanjutan untuk kedepannya lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa nilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Imam Basyori. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Mariani MSI selaku Koordinator Lapang di Kelurahan Benda Baru. Yang saya sayangi para peserta pengabdian kepada masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ibu Rusilanti sebagai ketua, dan anggotanya adalah Ibu Dr. Nuriska. Adapun tujuan dari pengabdian pada masyarakat pada kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam memilih makanan sehat yang bertujuan untuk bisa meningkatkan kemampuan para remaja dalam mencegah stunting. Semoga apa yang kita lakukan bersama bisa membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi kejadian stunting di Indonesia. Tentu saja masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dan untuk itu kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Remaja Putri, bertemu kembali dengan saya Nuriska dari Program Studi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya edukasi gizi guna pencegahan stunting untuk Sobat Remaja Putri. Edukasi gizi ini sangat penting di mana Sobat Putri kelak akan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan dan menyusui. Yuk Sobat Remaja Putri, kita dukung program pemerintah untuk pencegahan stunting. Simak video berikut ini ya sampai selesai. Jangan lupa akses juga website ayocegahstunting.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan stunting dimulai sejak remaja putri. Media ini ditujukan pada remaja putri sebagai pemahaman tentang pentingnya pencegahan stunting di masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah stunting bisa dicegah pada saat usia remaja, simak videonya ya. Bicara mengenai gizi, mungkin di beberapa kalangan masyarakat masih banyak yang mengabaikan akan pentingnya gizi. Lalu, apa itu gizi? Diartikan bahwa gizi merupakan seluruh kumpulan zat dari berbagai bahan makanan yang dikonsumsi tubuh sehingga kebutuhan sistem organ dan sel-sel di dalam tubuh dapat bekerja dan terpenuhi dengan baik. Gizi sangat penting bagi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari gizi. Yang pertama, sebagai penghasil energi tubuh. Yang kedua, sebagai pembentuk sel jaringan tubuh. Dan yang terakhir, sebagai stimulansia. Pada kasus balita dan anak-anak, stunting sebanyak 30,8%, wasting 10,1%, underweight 17,7%, dan obesitas 8,04%. Pada kasus remaja, yaitu pendek dan sangat pendek, sebanyak 26,9%. Kurus dan sangat kurus 8,1%, obesitas 13,5%, dan diabetes. Dan pada kasus ibu hamil yaitu kurang energi kronik serta anemia. Kita dapat memperoleh gizi dengan cara mengkonsumsi
makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, serat, dan vitamin. Remaja putri sebagai calon ibu di masa depan seharusnya memiliki status gizi yang baik. Sedangkan remaja biasanya sudah mulai paham mengenai body image, sehingga ia cenderung lebih selektif dalam memilih porsi untuk asupan hariannya. Ketika remaja pubertas, ia tidak bisa mengontrol asupannya. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka di masa pertumbuhan dan perkembangan akan sangat beresiko terhadap kesehatannya. Kondisi ibu sebelum masa kehamilan, baik postur tubuh maupun gizi, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Hampir separuh atau 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Hal tersebut beresiko menyebabkan pertumbuhan organ janin yang tidak maksimal. Bahkan bisa menyebabkan stunting atau kekerdilan pada anak. Pentingnya upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan ibu hamil dengan pemberian suplemen atau obat penambah darah sebagai pemenuhan zat besi sebelum mengandung. Di Indonesia, masih banyak permasalahan gizi yang terjadi pada balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia yang sampai saat ini masih belum teratasi dengan baik. Beberapa faktor diantaranya lingkungan yang tidak kondusif, kualitas pangan rendah, infeksi menular, akses kesehatan yang tidak merata, sistem pangan rendah, dan ekonomi yang kurang memadai. Permasalahan gizi yakni malnutrisi masih terjadi pada anak dan remaja di Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu stunting, dengan rata-rata prevalensi balita stunting pada tahun 2018 sebanyak 30,8%. Hampir 3 dari 10 anak berusia di bawah 5 tahun menderita stunting. Meskipun berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah ataupun dinas kesehatan setempat, masalah ini masih belum tertuntaskan. Stunting adalah gangguan gizi kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Apakah semua anak yang bertubuh pendek dapat dikatakan stunting? Jawabannya tentu tidak ya. Tidak semua yang bertubuh pendek itu stunting. Stunting dapat dilihat dan diukur berdasarkan dengan kategori status gizi. Berikut adalah tanda-tanda stunting yang terjadi pada anak. Pencegahan stunting bagi remaja putri dapat dilakukan sebagai berikut. Meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana, serta program pendidikan untuk mengatasi kekurangan zat besi, asam folat, dan yodium. Serta menyediakan jaminan kesehatan nasional.
asupan gizi seimbang remaja putri harus ditingkatkan supaya berat badan dan tinggi badan yang ideal saat hamil tetap terjaga. Sehingga di masa yang akan datang tidak semakin banyak calon ibu yang memiliki postur tubuh pendek maupun kekurangan energi kronik. Status gizi remaja putri atau pranikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan serta kelahiran apabila remaja putri menjadi ibu. Remaja putri usia 10-14 tahun berisiko meninggal dunia saat hamil dan melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan usia 21-25 tahun. Apabila ia menikah, sebaiknya untuk menunda kehamilannya terlebih dahulu. Karena salah satu penyebab stunting pada anak yaitu kehamilan dan kelahiran di usia dini. Masa remaja berperan penting untuk jangka panjang, karena nantinya remaja perempuan adalah sebagai calon ibu yang memiliki resiko kehamilan, persalinan, serta masalah kehidupan dalam berkeluarga. Bersama kita cegah stunting untuk generasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Safira Kurniawati dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Hari ini saya akan mendemonstrasikan salah satu menu sehat dan bergizi untuk remaja putri. Diharapkan video ini nantinya dapat bermanfaat bagi remaja putri untuk mengoptimalkan kebutuhan gizi dalam upaya pencegahan stunting. Menu masakan kita hari ini adalah nasi goreng udang. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu apa saja sih manfaat dari udang. Yang pertama, membantu pembentukan sel dan jaringan tubuh, yaitu berasal dari kandungan proteinnya. Yang kedua, membantu memproduksi hormon tiroid yang berasal dari kandungan yodium. Yang ketiga ini, menjaga kesehatan tulang dan gigi berasal dari kandungan kalsiumnya. Dan yang terakhir, menyehatkan jantung serta membantu dalam kecerdasan otak berasal dari kandungan omega 3 dan omega 6. Yuk langsung saja kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu.
Selesai sudah kita membuat hidangan ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.